Apakah batu vulkanik aman atau tidak? Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung di channel Sobat Kuyes. Kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai batu vulkanik lagi. Apa yang saya bahas teman-teman? Apakah batu vulkanik aman atau tidak? Sebelum kita bahas, yang belum subscribe channel Sobat Kuyes, silahkan di subscribe teman-teman. Dan yang sudah dukung, sudah support, sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan saya berharap agar teman-teman semua selalu mendukung saya agar terus semangat memberikan konten-konten terbaru mengenai aplikasi penghasil uang, baik yang scam maupun yang membayar. Baik teman-teman, saya di sini berada di studionya Bang Erzan Official. Bagi teman-teman yang ingin mensupport channel Erzan Official, silahkan di subscribe ya teman-teman. Karena teman saya ini membahas mengenai seputar YouTube. Bagi teman-teman yang YouTubers pemula atau pengen tahu tentang YouTube, silakan cek channel ini. Oke teman-teman. Nah, jadi yang saya bahas di sini teman-teman, banyak yang bertanya apakah aman aplikasi batu vulkanik atau tidak. Yang pertama, masalah data. Nah, tentunya teman-teman banyak bertanya kenapa harus KTP. Ya, dan sebelumnya saya sudah menginformasikan teman-teman, sebelumnya aplikasi ini menggunakan verifikasi wajah. Karena banyak yang ini mengatakan salah digunakan atau bagaimana lah dengan verifikasi wajah, karena sesuai dengan kalau kita peminjaman online, karena peminjaman online butuh KTP lah, butuh ini verifikasi wajah. Jadi sehingga kebanyakan teman-teman yang akan takut bermain di aplikasi ini. Jadi karena aplikasi ini betul-betul mau maju, pengen berkembang dan betul, maka dia mendengarkan saran-saran dan kritik dari beberapa member ataupun yang tidak jadi member pun yang sering menyerang batu vulkanik, sehingga dihilangkanlah verifikasi wajah. Nah, tentunya teman-teman mengatakan sekarang, kenapa hanya nick aja? Apa bedanya kalau nick dengan foto KTP? Nggak ada bedanya teman-teman. Karena identitas kita itu, kunci identitas kita itu adalah di nick. Ingat itu. Kenapa harus KTP? Supaya aman akun kita. Jadi apapun ceritanya akun kita diapain orang, dihacker orang atau di mana, tetap aman karena KTP kita sendiri. Nah, jadi kita juga melakukan WD pun itu harus menggunakan rekening kita dengan nama yang sesuai dengan KTP. Jadi artinya orang lain pun mengetahui akun kita, dia tidak akan bisa melakukan WD. Dia nggak akan bisa melakukan penarikan. Mau bagaimana? Dia tukar rekening kita. Namanya siapa? Kan begitu. Nggak bisa. Ya, jadi itu terutama. Nah, kedua, kenapa saya katakan aman dan aplikasi ini betul-betul memang saya yakin kalau banyak mengatakan akan scam atau bagaimana. Kenapa saya yakin teman-teman? Karena sistemnya itu berbeda dengan aplikasi lain. Jangan disamakan. Aplikasi batu vulkanik, kalau teman-teman lihat, sama dengan TikTok. Pernah teman-teman bermain TikTok atau belum? Saya rasa bagi yang belum berarti ketinggalan aplikasi baru ya, aplikasi hiburan baru. Nah, jadi penghasilan kita itu teman-teman, dari setiap kita menonton itulah kita dibayar. Nah, jadi tentunya teman-teman bertanya, pendapatan aplikasi TikTok dari Google Play Store. Coba searching aja deh berapa triliun per bulan. Dan sekarang itu teratas, bahkan kalah YouTube penghasilannya. Nah, jadi kenapa teman-teman mungkin bertanya begini nih, kenapa batu vulkanik menggunakan sistem deposit, mainkan uang gitu? Nah, jadi saya tanya sama teman-teman semua, teman-teman main TikTok dibayar nggak? Kan nggak, kecuali kalau seandainya banyak pengikutnya, banyak followersnya, dia pasti di endorse, kan gitu. Kalau tidak, tinggal nonton aja, habiskan aja pakai, nggak dapat apa-apa. Nah, tujuan batu vulkanik kenapa harus menggunakan duit, kenapa harus punya uang ya? Jadi supaya aplikasi ini cepat. Nah, supaya cepat
dan hasil dari pendapatan aplikasi ini dibagi ke kita. Kan lumayan. Daripada TikTok nggak dibagi ke kita, kecuali kalau kita jadi konten kreatornya TikTok. Kan nggak dibagi. Teman-teman sekarang yang sering menonton TikTok nggak pernah dibagi 1% pun. Ya, memang pendapatan di aplikasi Batu Vulkan itu sedikit loh. Jangan berharap lebih besar kali. Ya, jangan. Hanya 25%. 25% ada pajaknya. Pajaknya itu minimal 8%. Kalau kita hitung 25% kurang 8 berarti tinggal 17%. Besar nggak? Tidak. Teman-teman mau top up yang 400.000, pendapatannya per bulan berapa? Hanya 25%, berarti 100.000. 100.000 belum lagi potongan pajak, belum lagi potongan admin. Nah, besar atau tidak? Tidak besar kali. Bukan seperti aplikasi lain yang kita top upnya sekali membeli paket dan diangan-angankan, diiming-imingkan sampai seumur hidup. Padahal 1-2 bulan udah mati. Percaya atau tidak? Mungkin teman-teman sudah mengalaminya. Jadi makanya teman-teman nggak usah beriming-iming kali dengan top up sekali seumur hidup, maka pendapatannya seumur hidup. Itu yang membuat kita gagal paham, ya. Dan di aplikasi-aplikasi sebelumnya sudah sering saya ingatkan, tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Yang menjadi pertanyaan sekarang, Batu Vulkan ini masuk akal nggak? Saya rasa masuk akal dengan sistem yang seperti itu, pembayaran yang kecil, tidak terlalu besar kali. Nah, mungkin di video saya sebelumnya pendapatan saya, kenapa pendapatan abang lebih besar gitu? Yaitu yang saya bilang tadi, ya. Satu, saya memiliki banyak member, ya. Dan kedua, tuh saya putar terus itu koinnya tuh. Saya sabar dulu untuk WD. Saya dulu 1 bulan lebih itu saya sabar untuk tidak WD, saya sabar untuk tidak ambil hasilnya. Tetapi di bulan 12 ini saya sudah mulai melakukan penarikan tiap hari dan ya puji Tuhan lumayan, ya cukup untuk biaya-biaya sehari-hari lah gitu ya. Nah, bagaimana sekarang teman-teman? Apakah Anda percaya atau tidak? Apakah Anda paham atau tidak? Atau masih menunggu kantornya? Atau bagaimana? Terserah teman-teman semua. Kembali ke teman-teman semua. Tidak dipaksa. Nanti kalau saya paksa, apa yang terjadi di aplikasi ini? Teman-teman menyalahkan saya. Intinya kita tetap memang waspada teman-teman. Oke? Oh, sekali lagi. Satu lagi teman-teman, sorry. Mengenai OJK. Tentunya teman-teman, saya juga tidak terlalu paham kali tentang gimana itu harus diawasi OJK atau bagaimana. Mungkin karena kita berkaitan dengan keuangan, apakah harus ada pengawasan OJK? Saya bilang teman-teman, di sini kita bukan lembaga keuangan, ya. Yang diawasi OJK itu adalah lembaga keuangan, dan lembaga keuangan yang diawasi OJK pun belum tentu aman 100%. Ingat itu, belum tentu aman. Ya, saya nggak memberikan contohnya deh, saya nggak kurang pintar mencari informasi contohnya bagaimana, ya. Jadi kita tidak harus memang diawasi OJK. Nah, saya berikan contoh satu deh. Teman-teman sudah tahu sebelumnya, kalau sering memang teman-teman orang pembisnis mengenai aplikasi ataupun multi level ataupun apalah ya yang suka-suka dengan ini, ya bisnis macam gini. Yang pertama Memiles loh. Memiles teman-teman memang saya sudah tahu, tapi saya belum gabung di Memiles, ya. Memiles itu sebelumnya mereka menggunakan sistem iklan juga, ya, dan memberikan deposit ini atau apa, dan sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Nah, di bulan 11 kemarin atau apa ya? Ya, saya juga tentu teman-teman sudah membaca beritanya bagaimana mereka telah menang di kejaksaan. Kenapa? Karena memang mereka tidak salah. Nggak ada melakukan menipu mitra, nggak ada melakukan kecurangan untuk mitra. Semua hak mitra yang mereka berikan. Dan kedua teman-teman yang barusan rilis yang memang dikait-kaitkan Batu Vulkan dengan VTube pernah nggak tahu? Atau apalagi kalau teman-teman pemain VTube nih, VTube pernah menjadi daftar hitam OJK. Kenapa bisa lepas? Ya saya juga nggak tahu, ya. Jadi itu dia. Jadi memang OJK ya memang harus seperti itu OJK. Kenapa? Mereka sebenarnya OJK tidak memaksa kita untuk tidak main, ya. Jangan karena nanti misalnya mereka ada masukkan daftar hitam bisnis itu apa itu,
Jadi kita nggak usah main, nggak mereka juga paksa, cuma mereka hanya mengatakan hati-hati. Dan banyak bisnis lain loh yang tidak terdaftar di OJK. Ya, teman-teman cari aja deh mengenai investasi bodong, bukan investasi ya, atau yang tidak ada izin di OJK, bukan bodong juga namanya, tidak ada izin di OJK. Silakan cek banyak dan masih banyak sampai sekarang. Ya, karena sistem perusahaannya aman dan perusahaannya semakin memberikan kepercayaan kepada member, ya sampai sekarang juga aman-aman saja tanpa harus diawasi OJK. Udah banyak yang berpenghasilan di sana. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi jangan terlalu terpaku kali dengan legalitas seperti OJK. Intinya sistemnya bagaimana itu yang kita tahu. Nah, pendapatan itu masuk akal tidak? Dibayar kita itu dari mana? Itu yang kita telusuri. Setiap kita bermain bisnis, itu yang kita telusuri. Sumber pendapatan kita ketika kita main di situ dari mana? Itunya. Ya. Bukan seperti yang lecture yang saya bilang itu. Masa dibayar per subscribe dan nontonnya pun sedikit, nggak masuk akal. Nggak mungkin YouTubers yang mau membayar itu membayar seperti itu, nggak masuk akal kan? Dan nggak mungkin YouTubers besar itu membelikan subscribe lagi, kan nggak masuk akal. Itu dia. Oke teman-teman, itu saja yang saya bahas mengenai apakah amannya batu vulkanik ini. Ya terserah, beberapa saya kasih contoh, beberapa saya kasih sistemnya bagaimana pendapatan kita. Terserah teman-teman semua percaya atau tidak, ya terserah kembali ke teman-teman semua. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dari saya, sobatku pasti yes.